Kalau aku sih percaya nggak percaya sih. Pintu rumah itu kan biasanya digemboknya antara jam segituan karena udah nggak ada yang keluar masuk rumah gitu ya. Bisa dibilang bahasa Sundanya tuh budak hidung gitu kan. Budak hidung karena mungkin sosoknya kayak bayangan gitu jadi hitam gitu ya. Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel Jurang Pemisah. Di video kali ini kita akan membahas tentang percaya atau enggak sih tentang hal-hal gaib. Nah, sekarang gimana ya? Menurut Bang Aksal atau Bang Kiki, percaya tidak kalau misalnya ada sesuatu gitu yang mungkin menurut Bang Aksal dan Bang siapa? Kiki ya? Coba dulu nih. Ya, Bang Aksal dulu aja. Kalau saya sih percaya, kalau masalah goib itu percaya pasti ada kan ya. Iya. Saya percaya. Kalau Gigi gimana? Kalau aku sih percaya nggak percaya sih. Iya, percaya nggak percaya, Percaya mungkin nggak ya percaya. mungkin kalau dibilang percaya emang nyatanya ada, dibilang nggak percaya gimana? Nggak bilang nggak ada, tapi emang ini ya Iya. sering ini gitu. Ya, walaupun saya pernah juga kan kayak ngalamin. Iya, mengalami gitu ya. Ngalamin kejadian-kejadian yang mistis, tapi tetap aja nggak bisa, susah gitu buat percaya 100% gitu. Iya, betul sih. Apalagi ya gitulah. Ya tapi kan goib itu ada ya. Tapi yang bikin gak percayanya itu apa? Yang bikin nggak percaya itu karena emang nggak kelihatan Iya, tidak full ada, gitu. tidak ya kasat mata gitu ya. Iya, karena kan Ya, gitu. kebanyakan ya dari cerita orang-orang gitu. Kita mendengarnya dari cerita orang gitu Iya. kan. Beda lagi mungkin sama yang sudah mengalaminya. Yang Iya. mengalaminya mungkin sudah melihat secara ini gitu kan. Iya, kalau Gitu. aku pribadi kan emang ya belum pernah gitu sampai ngelihat wujudnya gitu. Kalau misalkan Iya. suara-suara kayak gitu ya mungkin pernah, tapi kan kalau misalnya suara-suara gitu kadang masih positive thinking lah gitu ya. Ada yang ketok-ketok atau apa ya, mungkin itu mah siapa gitu di orang di luar gitu. Iya. Kalau masih suara-suara mah. Nah, kalau Kak Chandra nih percaya apa enggak? Kalau dibilang percaya emang percaya gitu ya, karena namanya kita di dunia ini kan antara dua dunia gitu ya, antara nyata dan gaib gitu kan. Nah, dan sebelumnya ya saya juga pernah mengalaminya gitu kan, dengan melihat secara langsung gitu suara-suara ya sering gitu. Iya. Ya paling kita mau menceritakan hal pengalaman yang mungkin pernah dialami. Mungkin Bang Kiki atau Bang Aksal pernah mengalami melihat langsung atau ini? Kalau aku mah nggak pernah sih, nggak pernah melihat langsung wujud gitu, Wujudnya misalkan nggak pernah. wujud kunti, pocong gitu mah nggak pernah gitu. Iya. Cuman emang suara-suara tadi kan ya pernah. Kalau suara-suara mah kalau sampai melihat wujudnya gitu nggak pernah. Pernah. Kalau Bang Aksal gimana? Kalau melihat wujud belum sih. Paling suara-suara, bayangan. Nah itu baru. Ya udah, paling saya yang menceritakan duluan ya, karena saya udah pernah Oke. mendengar dan melihat secara langsung gitu ya. Siap. Ngopi dulu. Tapi dulu aja biar lebih santai gitu kita. Iya. Mantap. Mantap. Iya, mantap sekali. Apalagi ngopi jam segini ya. Malam-malam dingin ngopi. Dingin. Wah, mantap banget. Ya udah, kita mulai ya ceritanya ya. Ya kita mulai dari ya mungkin saya ini ya pengalaman saya waktu mungkin masih belia maksudnya umur Masih ABG lah ya. Bujang gitu. Kalau sekarang udah nggak bujang gitu. Udah nggak bujang ya. Aduh, nanti orang-orang yang mau ini disangka aja saya udah nggak bujang, nggak akan ada yang mau. Oh iya. Iya.
ya mungkin masih umur ya masih SMP lah gitu ya, masih SMP-an gitu. Saya waktu kelas 1. Jadi gini ceritanya. Waktu itu kan saya waktu masih sekolah itu kita kan mesti harus belajar gitu ya. Tapi orang-orang kan kebanyakan belajar itu kadang siang gitu kan ya. Siang. Kalau saya kan belajarnya sebelum tidur gitu. Dari jam 7 sampai jam 9 saya baru belajar gitu kan. Dan biasanya kalau misalnya tidur juga nggak pernah larut malam gitu kan, nggak pernah larut malam, paling malam jam 11-an gitu. Nah di sini mungkin saya baru pertama saya lihat yang kayak gitu, jadi tidur aja sampai subuh gitu ya. Nah awalnya kayak gini, saya kan habis belajar itu kan apa namanya sekitar jam 9-an. Pintu rumah itu kan biasanya digemboknya antara jam segituan karena udah nggak ada yang keluar masuk rumah gitu ya. Ya di situ saya disuruh untuk kunci gembok apa namanya gerbang gitu kan, gerbang rumah. Nah di situ hujan rintik-rintik gitu kan, rintik-rintik gerimis lah, nggak terlalu besar. Dan di situ saya waktu mau kunci pagar ya itu gerbang itu, di situ kan lokasi rumah itu depan kayak lapang buat tenis atau apa gitu ya, cuman dijadiin parkir mobil kalau malam. Nah di situ saya tuh kan melihat ada satu mobil yang berhadapan ke depan rumah ya. Dan di ujung sana itu ada lampu nyorotnya tuh ke sini lah, berhadapan ke saya ya. Jadi kan si kaca mobil itu tembus ya, maksudnya karena ada cahaya dari sana gitu ya, jadi kelihatan gitu ya di dalam mobil atau belakang mobil itu kelihatan karena tembus gitu kan, transparan gitu. Nah di situ saya sempat melihat ada sosok kayak ada sosok anak kecil gitu, sosok anak kecil yang berada posisinya di belakang mobil, nggak di dalam gitu, di belakang mobil gitu, kayak yang lagi berdiri gitu, cuman setengah kelihatan, cuman setengah badan gitu lah ya. Nah itu apa posisinya mobilnya itu mobil sedan ya. Kalau mobil yang besar mungkin nggak akan kelihatan gitu kan, cuman karena mobil sedan jadi kelihatan segini gitu ya. Nah pas saya lihat itu apaan gitu ya, kirain cuman bayangan dari mobil atau apa gitu ya, cuman kok agak anehnya tuh gerak-gerak gitu. Dianya tuh kayak gimana mengintai gitu, kayak mengintai gitu. Nah pas saya lihat, langsung selintas ada pikiran kayak gini gitu, bahwa di warga situ tuh ya, warga situ pernah berbicara ya tentang ada sosok anak kecil gitu, sosok anak kecil tapi ya semacam kayak tuyul gitu, kayak tuyul, cuman dianya jadi sosoknya hitam gitu, apa ya yang bisa dibilang bahasa Sundanya tuh budak hidung gitu kan, budak hidung karena mungkin sosoknya kayak bayangan gitu jadi hitam gitu ya, tapi emang kelihatannya botak gitu. Tapi kalau misalnya saya pikir-pikir, kalau emang manusia walaupun anak kecil kan jelas gitu ya, tapi ini mah kayak bayangan aja gitu, kayak bayangan. Di situ saya sempat mikir, kayaknya iya gitu, kayaknya itu gitu kan. Saya udah nggak karuan, saya kunci pintu gitu kan, langsung masuk ke dalam, langsung di situ kenapa orang tua tuh apa namanya si bibi si orang tua udah pada tidur, bibi saya bilang kenapa, enggak apa-apa. Oh ya udah, sampai akhirnya itu pintu apa namanya gordeng kamar belum ditutup gitu kan. Nah ya udah, saya mau tutup masuk ke kamar, itu posisinya kamar di depan, paling depan, karena di rumah itu posisi
kamarnya ada 3 gitu kan, yang di depan, di tengah, sama di belakang. Saya tutup pintu yang di depan, gorden yang di depan itu. Pas saya mau tutup gordennya, di situ ada kayak tempat sampah, tapi si tempat sampahnya itu agak tinggi karena di pondasinya dari kayak semen gitu kan. Nah di situ saya mau tutup, kok kayak ada anak kecil itu yang tadi saya lihat lagi, bayangan kayak gitu kan. Waduh, itu apaan lagi? Kayaknya anak-anak kecil yang tadi gitu kan. Kayak anak kecil yang tadi. Di situ kan saya kaget lah gitu ya. Kayaknya itu ngintai saya atau gimana gitu ya. Gitu kan. Sampai akhirnya saya tutup aja. Saya tutup pintunya, gordennya. Udah tutup gordennya, di situ saya masuk ke kamar, karena kamar saya mungkin paling pojoknya di belakang. Di sampingnya juga itu kamar mandi gitu kan. Ya udah saya masuk. Di situ saya masih mikir, di situ apa ya yang namanya saya masih percaya saya lihat yang begitu kan gitu ya. Awalnya saya nggak percaya gitu kan. Nah sampai akhirnya saya mikir, itu apaan yang tadi gitu, apa emang bener yang diomongin sama orang-orang gitu kan, kalau ada sosok anak kecil itu gitu. Tapi kalau emang saya melihat sosok anak kecil, berarti saya melihat hal gaib gitu kan ya, gitu kan. Di situ saya sampai nggak bisa tidur gitu, nggak bisa tidur. Saya lihat jam itu jam 12-an, jam 1:30 lah kalau saya. Nah di situ keluarga mungkin udah pada tidur, tapi kalau misalnya keluarga ini masuk ke kamar mandi, pasti kedengeran gitu ya, kedengeran. Cuman ini nggak ada suara yang buka pintu kamar mandi atau apa. Kok kayak di kamar mandi itu kayak ada suara, kan itu tuh ada jolang ya waktu itu, jolang isi air gitu kan, karena di baknya sudah penuh, suka ada jolang juga ya, kayak ember gitu lah. Nah di situ saya ngedengar kayak ada suara lagi nyiprakin air gitu kan. Kecepakan. Iya, Sudah nama kecepakan gitu. Kayak yang lagi main air aja gitu. Aduh, mungkin itu yang bocor gitu atau apa gitu, karena lagi hujan bocor ke air mungkin tek. Tapi kan beda gitu suaranya gitu. Ini mah kayak yang kayak dimainin gitu. Nah di situ saya sempat dengerin gitu, itu apa gitu kan. Tiba-tiba ada ini gayung jatuh gitu, kayak dijatuhin gitu, gitu. Di situ saya udah gak karuan, mau keluar, takut ganggu yang lagi tidur gitu kan. Ya udah saya pendam sendiri rasa takut saya gitu kan ya, sampai akhirnya sampai ketiduran ya saya gitu, nahan takut mungkin. Ya di situ mungkin pengalaman saya pertama lihat sosok tuyul itu. Itu mungkin saya berceritanya agak ini karena udah lalu sih ya, udah lama, jadi sih. Saya seingat saya gitu ya, seperti itu. Tapi masih sih banyak cerita, karena di rumah saya itu kan itu rumah nenek ya. Rumah nenek itu mungkin bisa dibilang kalau di daerah saya itu masih mungkin banyak cerita, masih agak hawanya tuh gitu ya, masih beda gitu. Terus apalagi rumah nenek saya tuh inti banget gitu. Saya mungkin kalau dengan sekarang 25 tahun tuh, kalau masih di sana gitu mungkin masih inti aja gitu, nggak itu, paling direnov sedikit gitu. Nah pengalaman pertama saya melihat seperti itu. Terus ada juga cerita yang lainnya gitu, paling ntar lah saya
ceritain. Sekarang mau semua dengar cerita-cerita Bang apa namanya, Bang Kiki sama Bang Aksal gitu. Kalau itu pengalaman saya pertama kali melihat tuyul gitu. Ya sebenarnya banyak sih yang cerita-cerita di rumah nenek itu ya. Iya. Tapi kita bakalan mungkin nyeritain di segmen khusus lah Iya. Yo brother. tentang cerita-cerita horor di rumah nenek waktu dulu. Nah, kalau misalkan karena kan tadi percaya karena emang udah ngeliat sendiri. gitu ya. Nah, Emang awalnya kan dengar-dengar doang gitu ya. Kalau dengar-dengar doang, cuman cerita doang lah gitu ya. Iya. Taunya saya melihat langsung, ya mungkin ya di situlah mulai oh ternyata ada gitu kan. iya. Kalau aku sih ya masih setengah-setengah sih percaya nggak percaya gitu. Walaupun emang waktu itu kan pernah tuh waktu kita lagi ngomongin tentang channel ini gitu di rumah ini juga gitu. Terus ya kita sempat juga kayak bakar dupa gitu. Terus kita yang ngerasain apa yang ada Di rumah sini ini. rumah ini gitu ya. Terus udah gitu sempat juga kan kayak aku mediasi terus ada sosok yang masuk dan sosoknya tuh kayak tinggi besar gitu, rambutnya panjang banget dan kalau aku ngeliat sih lidahnya itu keluar dan ya besar tinggi gitu dan mungkin sosok itu juga yang Mungkin jadi yang penunggu jadi lah di penunggu rumah lah di ini. sini ya gitu. Dan walaupun aku udah ngerasain mediasi itu juga kayak masih percaya nggak percaya sih. Bener nggak sih apa cuman halu doang gitu. Tapi apa yang Bang Kiki rasain saat itu? Kalau yang dirasain ya cuman kayak merem terus badan apa kayak diri aku tuh ya sadar mah kayak sadar cuman ya bisa ngedengar gitu apa siapa yang lagi ngomong terus kayak cahaya tuh mantul ke mata tuh masih kelihatan gitu cuman ya rasanya kayak ngelayang aja gitu ngelayang terus jadi lama kelamaan tuh kayak apa kebayang tuh sosok itu tuh kayak gimana cuman ya itu sih karena masih setengah-setengah jadi itu bener apa enggak gitu. iya, maka dari itu kita tanya semua nonton percaya tidak gitu. Iya, siapa? Oh iya, barangkali bisa ada netizen itu yang nanya kenapa mencoba di rumah ini gitu. Karena rumah ini tuh jarang ditempatin. Udah berapa tahun sih? Di sini tuh ya lama pokoknya sih. lama Iya, ya. makanya Nggak ditempatin. kita milih tempat ini juga kan udah lama kosong. Jadi kita Iya. penasaran sih ada apa di sini gitu. Iya, makanya ini juga sih agak terang tuh karena baru di chat kemarin ya. Iya baru di Iya, kalau sebelumnya ini gelap banget nggak ini gitu Nggak karena seterang sudah apa namanya udah pudar udah ini chat. Iya, memang walaupun ditempatin juga paling ya seminggu sekali gitu kan. Iya paling sebulan ya. Iya sebulan kadang gitu sebulan sekali Tapi jujur sih kalau tidur sendiri di sini serem sih. Oh, kalau ini tidur buat yang punya rumahnya ya gimana Nah, nih? Kalau saya pernah tidur Oh. di sini kayak gimana? Ada apa gitu? kalau aku mah enggak sih kayak tidur aja udah aja tidur. Tidur aja ya gitu. Biasa aja gitu nggak ngerasain Iya. apa-apa. Kalau saya kan sempat pernah tidur apa namanya kalau misalnya di rumah saya lagi apa namanya lagi banyak orang saya suka pindah ke sini walaupun ya sendiri gitu tapi saya ngerasain ya maka dari itu saya bakalan cerita hal-hal yang lainnya kalau ntar saya cerita. Iya sih. Kalau saya mah borangan, jadi temani. Borangan Borangan. batak na ayeuna titah uji nyali. Kajian keneh loncat di lantai 5 ke handap. Aduh Bang Aksal. Mungkin itu dulu aja ya. Oh iya boleh. Nah. boleh. Itu dulu aja karena udah lama juga ini videonya.
ditunggu aja video selanjutnya. Jangan lupa like, Comment, and subscribe. Dan tungguin aja lah pokoknya, Ya, bakal ada video-video yang mungkin menarik. Iya. Nah, semoga aja menarik sih Menarik gitu ya. ya, mudah-mudahan Iya. gitu ya. Kita cerita-cerita lagi, terus ya, mungkin kita akan ada penelusuran ya. ya. Iya, penelusuran. Ya tungguin aja Bersama videonya. siapa penerusannya? Sama Bapak Pati loh. Oh, Abah Pati. Abah Pati. Ntar Barangkali ya, barangkali ya. ada yang nanya Abah Pati itu siapa Nah. gitu kan. Ya nanti lah gitu. Ntar ya, Nanti juga tunggu, ntar tahu. juga tahu sendiri. Jangan spoiler dulu. Ya. Iya. betul. Ya, mungkin itu aja. Sampai jumpa.